وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami berkumpul menghamparkan tangan kehadiran-Mu, memohon ampun dan perlindungan, memohon rahmat dan hidayah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang maha rahmat, di aula yang sederhana ini kami berkumpul mengharapkan ridho dan hidayah dari-Mu.
berkahilah kegiatan kami ini dalam rangka sosialisasi peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Ya Allah, ya Tuhan kami, dari setiap langkah yang kami langkahkan, jadikanlah sebagai jihad dan ibadah di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami sadar tidak ada jihad yang lebih mulia daripada perjuangan melalui konstitusi yang telah Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang beriman kepadamu. Allahumma fir lana dzunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lana dzunubana Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa qum ibadatina wa tathirana ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqq warzuqna tiba'an wa arinal batila batil warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz Habib Fadil itu orang Semando, orang Semando di Padang Gantian. Kalau Ustaz di Datra itu mulai dari kampus dulu sampai hari ini. Kemarin kami sama-sama juga ke Mekah dengan Ustaz di Datra. Dan Pak SK Yul Putra itu tidak satu pun lembaga Kementerian Agama yang tidak tahu dengan dia. Kalau pernah dijajahnya seluruhnya itu, baik di KUA maupun ke madrasah. Dan beliau adalah mitra kami dalam berbagai kegiatan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Mulai ketika kami TU dulu, sekarang pada seksi Bimas Islam. Terusnya sahabat kawan-kawan penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama Islam non ASN serta kawan-kawan dari seksi Bimas Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Pertama, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari libur hari ini. Pak Budiman mengosongkan waktu untuk bertemu dengan kita, rindu dengan penyuluh agama Islam yang berada di Kabupaten Tanah Datar. Tidak lama kita merancang ini, beliau memberikan kesempatan bagi kita untuk bersilaturahmi. Salawat dan salam buat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan kepada Anda Budiman. Pertama, penyuluh agama Islam di Kabupaten Tanah Datar ini, pertama ada yang fungsional namanya, berarti penyuluh agama Islam yang statusnya sudah pegawai negeri sipil. Kita ada di 14 KUA sebanyak 21 orang penyuluh fungsional. Di antaranya sahabat Pak Budiman, Pak Hem Khalis ini, beliau bendahara Pok Jalu Kabupaten Tanah Datar. Begitu juga ada Pak Suharman yang hadir dan yang lainnya. Yang berikutnya penyuluh agama Islam, kalau dulu honorer sekarang sudah non ASN. Sudah penyuluh agama Islam non ASN kita 8 per KUA. Berarti 14 KUA ada 112 orang. Dan yang hadir pada hari ini 75 orang sesuai dengan kapasitas kita di tempat yang kita rancang hari ini. Yang kedua, Tanah Datar ini mempunyai sarana dakwah yang sangat luar biasa. Pertama, dari 100 lembaga kita punya 327 buah masjid. Kalau disatukan antara masjid, surau dan musola, di Kabupaten Tanah Datar jumlahnya 1033 buah. Sangat luar biasa jumlahnya, yang kadangkala untuk 135 orang penyuluh itu sudah sangat luar biasa over kapasitinya.
ketika kita melaksanakan pelaksanaan dakwah. Tapi kita selalu bekerja sama dengan ormas Islam yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Kawan-kawan penyuluh ini bergabung juga dengan ormas. Ada dengan MUI, ada dengan BKMT, BKPRMI, Lembaga Didikan Subuh dan lain sebagainya. Ormas-ormas Islam yang menumpang kegiatan. Sedangkan karena kami satu kaki penyuluh agama Islam adalah non-ASN, memang penyuluh agama Islam tidak menyatakan secara resmi dukungan politiknya. Tapi politik penyuluh agama Islam, apa kegiatan parpol yang rajin ke masjid, itulah dukungan kami sebenarnya. Inilah kesempatan kita pada hari ini bicara dengan Mbak Budiman sehingga nanti kawan-kawan bisa mensupport kegiatannya. Rasanya tim tidak ada yang tidak kenal dengan penyuluh ini karena kita sering berkolaborasi dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Tanah Datar. Satu hal yang miris sebenarnya, penyuluh agama Islam memang dibiayai oleh APBN melalui daftar isian pelaksanaan anggaran pada seksi Bimas Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Kalau dulu namanya honorarium namanya, maka diberikan 1 juta 1 bulan. Itu sudah berapa tahun belum juga naik, walaupun dari provinsi maupun sampai ke pusat sudah berkeinginan untuk menaikkan. Harga situ hari ini di bawah UMR sekali honorarium penyuluh dibandingkan dengan kinerja pelaksanaannya. Kami juga memohon dukungan dari fraksi PKS ke depannya untuk memperjuangkan honorarium penyuluh agama Islam untuk bisa ditingkatkan di masa ini. Di samping itu, memang ada penyuluh, tapi pembinaan teknis terhadap tugas fungsi, tugas pokok penyuluh itu tidak ada anggaran yang ada di DIPA. Biasanya ada kegiatan, karena sekarang 2.000 orang penyuluh. Harapan kita, mudah-mudahan nanti bisa kita kerjasama, terutama dengan fraksi PKS, bagaimana nanti penyuluh-penyuluh agama lebih bisa dioptimalkan kinerjanya di tengah-tengah masyarakat, mendukung kegiatan keagamaan khususnya di kampung Pak Budiman di Kabupaten Tanah Datar ini. Alhamdulillah kita mencarikan solusi-solusi yang di luar DIPA, namanya kita bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Tanah Datar. Ada program namanya Zakat Muqayyad, artinya zakat ASN dari tunjangan kinerjanya biasanya diserahkan sendiri, sekarang kita koordinator di kantor, dan itu yang diberikan kepada masyarakat melalui zakat muqayyad. Kalau Pariangan tuh Pak Khalis ada pengusaha ternak itik di Pariangan, itik pedaging ya, ada juga di tempat lain, dan kita berharap untuk tenaga teknisnya itu dari penyuluh seluruhnya. Hari ini juga akan dicairkan dananya untuk zakat muqayyad, kalau bisa home industry lagi untuk berbisnis kita sedikit. Apakah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kakandepak Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini diwakili oleh Ustadz Haji Ali Nardius SAG MAG. Sahabat saya, teman-teman seperjuangan, juga sama kuliah dan sebagainya dari dulu ya. Seterusnya yang saya hormati, tentu bapak-bapak ya dari Kemenak, dan lebih istimewa tentu seluruh penyuluh, para ustadz dan ustazah, bapak dan ibu yang telah berjuang
di masyarakat kita, di nagari, di kecamatan, di Kabupaten Tanah Datar yang kita cintai ini. Selanjutnya yang saya hormati Ketua DPD PKS Kabupaten Tanah Datar, Ustadz Adib Fadil. Mungkin nggak asing lagi juga Bapak ya. Beliau Ketua PKS tapi karajola lebih banyak masuk mensaji pulau mensaji itu. Karena dikenal dia Ustadz. Tapi dia tidak tamat UIN, tamat UNAN, tapi jadi Ustadz. Sama dengan Buya Maheldi, insinyur UNAN, tapi dikenal di seluruh dunia Buya. Kemudian yang berikutnya, nah ini Pak Eskar, sudah dikenalkan tadi oleh Pak Ustadz Ali ya. Beliau pemegang kas PKS Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya Ustadz Didatra SAG, nah, ini memang orang UIN betul ya. Pernah jadi anggota DPRD Kabupaten Tanah Datar, dan besok ini insya Allah akan jadi anggota DPRD ini insya Allah. Kalau Ustadz Adib ini kabarnya dicalonkan jadi Ketua DPRD besok ini Pak. Nah, yang Ustadz Adib ini. Kemudian yang berikutnya Pak Andri Azhari, Sekretaris Umum PKS Kabupaten Tanah Datar, Eskom Mkom. Nah, ini tamat UPI, ini pakarnya pakar komputer ya, di bidang komputer. Seluruh bapak dan ibu yang saya cintai, mudah-mudahan silaturahim kita ini bermakna ibadah di sisi Allah SWT, mendatangkan banyak kebaikan bagi kita dan bagi masyarakat kita Tanah Datar. Selanjutnya saya perkenalkan diri saya. Walaupun orang Tanah Datar, tapi banyak yang belum kenal saya di Tanah Datar. Termasuk Pak Burhanuddin. Mayang Ustaz Budiman itu, tak gak payahnya membedakan mencelek foto itu, jawab gitu kan. Kok gagah foto untuknya gitu ya. Dan aslinya kok hitam kalian. Mungkin begitu gitu ya. Tidak ada beliau mencari itu. Gitu. Tapi kan beda ya Pak ya. Tapi kecil orang rumah Ambo, mana gagah nan foto itu dan aslinya. Nah, kecil orang rumah Ambo, gagah nan aslinya. Ambo Budiman, kan tak susah mainnya Pak ya. Mungkin kita masih baraja di SD dulu ini Budi ya. Ini Ibu Budi gitu kan. Sekarang masih itu juga. Budiman Gala Datuk Malanogarang. Nah, Piko agak kontroversi just ketika itu. Budiman kok artinya orang elok. Ya tak Bu? Budi baik artinya man tuh orang. Malano garang kok artinya malana itu rajo, garang tuh pamberan. Galak gitu lagi gitu. Kalau ada paneh nama gigi gitu ya, atau paneh garang gitu. Tapi koko ada aja dasar Qur'annya. Ali Imran 104. Budiman tuh amar ma'ruf. Malano garang tuh nahi mungkar. Lah, ya enggak sekali. Di DPRD perlu kok. Dalam memperjuangkan Islam, dalam memperjuangkan anggaran, dalam memperjuangkan rakyat, meninju meja itu keluar aja di Malano Garang, tapi di DPRD. Ambo anggota DPRD lah nan kampek periode ke Pak Ibu. Tapi ditakdirkan batamu je Pak Ibu baru kini. 3 periode di Kota Padang. Pernah menjadi pimpinan wakil ketua DPRD. Jadi 3 periode berturut-turut di Padang itu 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2004 balik, 2004 balik sampai 2009 balik. Di Padang sudah tuh dia opor oleh partai. Tadi ke Kampuang gitu. Cak min kawan-kawan DPRD Padang. Bapak Budiman lah dicampak di partai itu mah. Pasti tidak kedua. Kawan yang camik, enggak tak camik dah. Karena dalam PKS prinsipnya tidak boleh minta jabatan dosa. Tadi. Dima ditugaskan, sinan dilaksanakan. Sami'na, Bismillah.
Baiklah ke tanah datar. Lupa dapil lanam ko ndak tanah datar semua. Dapil lanam untuk duduk DPR provinsi itu tanah datar yang paling banyak yo dari Mas Haji ke Surabaya dulu. Karena orang Surau. Kini anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dia sudah 3 periode di Padang, kini di Sumatera Barat. Dan Ambo kini Ketua Bapemperda DPRD Sumatera Barat. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ambo ketuanya. Anggota Ambo ada 3 balik, itu ketua-ketua partai, ketua-ketua fraksi saudara. Jadi ikut peluang dia Pak Ibu. Ikut peluang. Seluruh perda yang akan dibahas di DPRD, tanda tangan Ambo dulu. Baru DPRD akan membahasnya. Baru pansus atau komisi akan membahasnya. Jadi kalau ada usulan gagasan dari Pak Ibu, kamu merusak umat, kamu merusak masyarakat, Ambo lo kan mencoret dulu gitu. Nah, itu strategisnya kira jabatan yang kini juga. Di samping anggota biasa di DPRD provinsi. Kemudian ketika Pamang tak tahu maka tak kenal maka tak sayang. Kita mudah-mudahan pertemuan ini ada pertemuan berikut. Ambo orang Batu Basa, Simabua. Kawan salah pihak saketiduran tak masuk ke surau, lalu di surau jo Ustaz yang galis. Samo sekolah bana, salokal saya di SD. Cuman nasib berbeda. Beliau jadi PNS, Ambo enggak menjadi TKS sampai gini. Ya, berbeda nasib. Sekolah dulu SLTP di Siko, Sangka. Iman di 5 kaum. Ya, sudah tuh masuk Fakultas Syariah di UIN. Nah, maka bertemu jadi beliau. Setelah pernah jadi guru SMK di swasta, pernah di perusahaan perbankan, asuransi, takaful syariah. Sudah itu menjadi anggota DPRD di Padang. Nah, lagu apa kan tidak sarapan. Paksi batenda paksi jadi Ustaz Ali pun kalah deh Bu. Jawab apa sih kok, Ambo yakin tidak ada sarapan anak. Tapi emang Ambo rasa kimbo banyak gitu ya. Ada lagi. Kalau semua Ustaz pun tahu dulu kami. Dan jadi dari yang selapan Bo, Allah yang pertama itu Hafiz 30 juz ya Pak. Jadi dari yang salapan ko ada 5 Hafiz ke Ustaz Ali. Ya. Ada 5 Hafiznya karena uminya Hafiz. Tapi abinya saya enggak Hafiz. Cuman Hafiznya pernah 10 juz. Nah, kan? Asa bagian lah dulu nan hilang-hilang 10 Pak. Tapi yang anak-anak ko, termasuk anak yang paling ketek umurnya kelas 5 SD ini itulah Hafiz 30 juz. Dengan metodologi terbaru gitu ya. Dasar dan ideologi negara Republik Indonesia ini sudah final. Ini merupakan konsensus nasional. Siapa yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 maka tidak bisa tinggal di Indonesia. Gitulah apanya gitu ya, kasarnya. Ini adalah konsensus, ini adalah kesepakatan bersama yang diwakili oleh para tokoh-tokoh bangsa yang sebagian besarnya adalah para ulama kita. Terlibat di situ Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hasim, ya. Terlibat di situ Buya Hamka, terlibat juga di situ Pak Nasir, ya, dan seterusnya tokoh-tokoh Islam, dan juga pemimpin-pemimpin yang mayoritas beragama Islam. Hanya 1-2 saja yang non-Islam sebenarnya merumuskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ini. Nah, itu. Di dalam Undang-Undang Dasar itu, baik dalam mukadimah maupun
di dalam batang tubuh ya. Di mukadimah itu sudah tergambar di situ tujuan negara kita. Mau kemana arah. Nanti tinggal kita baca ya pembukaan undang-undang itu. Di situ ada tujuan negara. Kemudian juga cara mencapai tujuan negara Republik Indonesia itu. Kemudian juga prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Lanjut Bang. Nah, kemudian dalam tata kelola peraturan perundang-undangan di negara kita Republik Indonesia, yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian setelah itu adalah undang-undang, kan gitu ya. Selanjutnya peraturan daerah. Ada peraturan presiden pengganti undang-undang. Sampailah sah secara hukum juga adalah peraturan daerah. Maka itu adalah undang-undang, ya kan? Itu adalah peraturan perundang-undangan gitu. Maka Perda RPJM nomor 6 tahun 2021, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumatera Barat, itu adalah undang-undang yang wajib kita laksanakan. Peraturan perundangan yang wajib kita laksanakan, dan itu sudah berdasarkan kepada undang-undang dasar, undang-undang, peraturan yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau saya kan di bagian Bapemperda ini Pak Ali ya, kalau katakan di situ visi misi Sumatera Barat itu adalah mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera dan berkelanjutan. Gitu. Jadi masyarakat madani ini Pak. Masyarakat madani ini sebetulnya berasal dari kata Madinah. Itu. Jadi kalau sederhananya kepada para ustadz dan ustazah, sebenarnya negara kita ini sudah Sumatera Barat ini bisa kita wujudkan seperti negara Madinah, atau yang kita sebut juga di dalam sejarah ya, bahkan jadi rujukan internasional disebut dengan Piagam Madinah. Jadi masyarakat yang masyarakat Islam itu. Kemudian penguatan terhadap RPJM ini baru juga keluar undang-undang terbaru Pak. Undang-Undang nomor 17 tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat. Pasal 5 ayat C mengatakan bahwa Sumatera Barat adalah daerah yang masyarakatnya berdasarkan filosofi adat bersandi syarat bersandi kitabullah. Semakin kuatlah visi itu. Karena baik dalam RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, itu selalu ada kalimat masyarakat madani satu dan ABS SBK. Termasuk Perda RPJM nomor 4 tahun 2001 di Tanah Datar. Visi Tanah Datar adalah mewujudkan masyarakat Tanah Datar madani dengan bingkai adat bersandi syarat bersandi kitab. Semakin kuat lagi. Ini dakwah sebenarnya, bahasanya bahasa Pak Ali di Departemen Agama. Ya, tapi kita paham kan, apa yang beliau sampaikan tadi adalah melakukan perubahan di tengah-tengah masyarakat agar masyarakat kita ini beriman, ya aman hidupnya dan sejahtera. Kuat persaudaraannya. Ini masalah persaudaraan yang saat kita bersama Pak. Kalau di dalam fikih ada namanya mazhab fikih ya. Mungkin perbedaan-perbedaan di antara kita dalam hal furu'iyah terutama. Ya, furu' ya. Kalau prinsip kita tidak berbeda antara NU, Muhammadiyah, Parti, Persis, atau yang disebut oleh Ustaz Ali tadi BKPRMI, MUI segala macam ya, lembaga-lembaga itu tidak berbeda. Kita paling-paling kita berbeda dalam furu', cabang-cabang dari agama. Nah, kita memakai prinsip di sini dalam hal yang prinsip kita bersatu, dalam hal furu' dari agama ini kita bertoleransi. Jadi ada, kalau dari agama dulu kita dapat dari Pak Ali ini, toleransi inter umat beragama dan toleransi antar umat beragama. Nah, ini harus seimbang nih Pak. Kadang-kadang kita toleransi yang diheboh-hebohkan antar umat beragama.
Bahkan di Sumatera Barat ini tidak ada masalah beragama, tapi orang pusat selalu saya mengatakan oknum sebenarnya Sumatera Barat intoleran, anti Pancasila gitu. Padahal yang membuat Pancasila itu orang Sumatera Barat, seperti sejarahnya tadi gitu kan. Jadi inilah Pak Ibu ya. Kemudian kuat semangat beramal dan membangunnya, kan terkait dengan prinsip kita sebagai seorang yang beriman kan. Kalau dalam kajian kita mulai dari surat Al-Baqarah, ciri orang beriman itu kan banyak sekali. Sebenarnya itu jadi tujuan kita. Saya contoh-contohnya sih. Semangat beramal misalnya, faiza farautafan fansab wa ila rabbika farghab. Belum dikerjakan oleh masyarakat kita. Dan ini kita harus bersama-sama membentuk wacana ini di tengah-tengah masyarakat kita. Yang masih malas, yang lambat bangun subuhnya, ya, yang malas bekerja, yang malas berusaha gitu.